إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي ناجنا واقشف جميع آليات وصريف مكائد عنا والكوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله
yang masih di luar, silakan untuk masuk ke dalam. Abuya sudah berada sekarang di dalam masjid. InsyaAllah sebentar lagi akan kita mulai acaranya. Oleh karenanya seluruh jamaah yang masih berada di luar diminta untuk masuk ke dalam. Terima kasih. Allah
Tengku Musafir dari sini ya, datang ke depan. Tengku Musafir, Tengku Musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam yang sangat berbahagia ini kita dapat berkumpul di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang sangat kita banggakan ini, dalam rangka mengikuti pengajian Tauhid Tasawuf serta sekaligus mengadakan zikir ratib seribe, yang insyaallah pada malam yang berbahagia ini dihadiri oleh yang mulia ayah rohani kita, murabbi kita bersama Abuya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam yang penuh dengan kejahilan, dari alam yang penuh dengan kebodohan, kepada alam yang penuh dengan cahaya keimanan, yang penuh dengan cahaya keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula pada al dan sahabat beliau sekalian, juga kepada para alim ulama, baik ulama yang taqaddimin dan juga ulama mutaakhirin, sebagai pewaris daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan, yang dicintai oleh Allah dan yang kita cintai bersama, ayah rohani kita, yaitu Abuya beserta keluarga besar beliau, yang insyaallah telah hadir bersama-sama di hadapan kita ini untuk menyampaikan kajian Tauhid Tasawuf sekaligus mengadakan zikir ratib seribe, dan juga penghormatan kepada Bapak Kapolresta Banda Aceh yang insyaallah juga hadir di hadapan kita pada malam yang berbahagia ini. Dan juga yang kita hormati Bapak Wakabintan yang mewakili daripada Pangdam Iskandar Muda, dan juga yang kita hormati Bapak Ketua DPRK Banda Aceh yang insyaallah juga hadir di hadapan kita, dan juga yang kita hormati Ketua Majelis yang kita hormati Bapak Insinyur Azhar Abdul Rahman sebagai Gubernur MPTTI Aceh, juga hadir pada malam yang berbahagia ini. Dan juga yang kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Dayak Kota Banda Aceh, yaitu Tengku Haji Tarmizi Daud. Selamat datang Bapak. Dan juga yang kita hormati pada para wali-wali Nanggro MPTTI yang ada di seluruh Aceh yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Dan juga yang kita hormati Ketua Ratib Seribe Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Jufri Hasanuddin yang insyaallah juga hadir bersama kita. Dan juga yang kita hormati kepada abu-abu, tungku-tungku yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Dan yang teristimewa kepada seluruh jamaah yang telah berhadir, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, yang datang dari Aceh Selatan, Labuhan Haji, yang dari Nagan Raya, dan juga dari Aceh Jaya, yang ada dari Takengon, dari Pidi, dan seluruh kabupaten yang ada di Aceh.
Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, maka marilah kita sama-sama akan menyambut pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Tengku Said Fairuz dan Tengku Musafir. Kepada tengku-tengku kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Ma kana Muhammadun aba
وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang mohon untuk bisa berdiri dengan kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya Nabi salamun alaika, Ya Rasul salamun alaika, Ya Habib salamun alaika, salawatullah alaika, ya Habib salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika, Allah ya Nabi, ya Nabi salamun alaika.
Terima kasih kita sampaikan kepada Tunku Said Fairuz dan juga Tunku Musafir yang telah membacakan ayat suci Al-Quran beserta selawat. Mudah-mudahan acara kita pada malam yang berbahagia ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya laporan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Ilyas dari Kodam Iskandar Muda. Pada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam ini sama-sama Allah memberikan umur panjang, kita dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan pengkajian tauhid tasawuf serta zikir. Nanti akan disampaikan langsung oleh murabi kita. Yang mulia Abuya murabi kita Abuya Syekh Haji Ahmad Muhammad Al-Khalidi, yang saya hormati Kapolres Kota Banda Aceh, dan yang saya hormati Wakabintal Letkol Infanteri Dr. Andes Zulkifli. Kami dulu sama-sama di Aceh Selatan 2006, kami sama-sama di Aceh Selatan jadi Kasdim, saya jadi Daramil, Labuan Haji, sama-sama kami. Yang terhormat Ketua DPR BK Kota Banda Aceh, yang saya hormati Insul Azhari selaku Gubernur MPDTI, yang saya hormati Kepala Dinas Badan Daya Tengku Mutar untuk Tarmizi Daud, yang saya hormati Pak Jufri selaku Ketua Ratib Seribe seluruh Indonesia, dan seluruh hadirin yang telah hadir di rumah Allah ini dalam rangka kita Ratib Seribe nanti. Laporan panitia kami dari Pemberkat selaku panitia. Laporan sebagainya berikut. Undangan yang kami edarkan untuk seluruhnya, baik dari pemerintahan kepada Pangdam dalam hal ini diwakili oleh Wakabintal, termasuk Wali Kota, Kapolda, Kapolres, seluruhnya jumlahnya 128. Undangan yang kami edarkan termasuk sepadan daya kepada pimpinan-pimpinan pesantren, kepada Dan Ramil, kepada Kapolsek. Insyaallah Dan Ramil ini hadir semua dan Kapolsek hadir semua. Saya lihat Sapanto ini hadir semua. Kapolsek, selamat datang Kapolsek. Kapolsek sekota Banda Aceh dan Dan Ramil sekota Banda Aceh. Insyaallah hadir. Kalau kepada Badan Dayah ada beberapa dayah, insyaallah hadir pimpinan dayah hadir ke sini. Ini laporan kami yang sudah hadir, undangan kami di sini. Terima kasih banyak yang telah datang ke tempat kami. Mohon maaf kalau memang ada kekurangan dari kami panitia yang tidak bisa melayani sebagaimana mestinya. Atas kebatasan kami, inilah tempatnya kesasakan di rumah Allah ini dalam rangka memperjuangkan hak dan kebenaran. Nanti akan disampaikan oleh Abuya selaku pimpinan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf se-Indonesia, se-Asia Tenggara, yang telah membawa harum nama Aceh. Selama ini sudah muzakarah kelima, nama Aceh sangat harum di luar. Di Asia Tenggara sangat harum nama Aceh yang digagaskan oleh Abuya kita. Inilah nama Majelis Pengkajian Tasawuf. Dan digagas lagi Ratib Seribe, lebih harum di mana-mana. Seluruh Indonesia, seluruh Asia Tenggara sudah merasakan Ratib Seribe. Di tempat lain pun namanya Ratib Seribe. Seluruh Asia Tenggara, Manado, seluruhnya sudah mulai Ratib Seribe. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk saling kasih sayang sesama umat. Inilah yang dibawakan oleh Abuya kita, oleh murabi kita, untuk memperjuangkan sesama hambanya, berkasih sayang,
tidak ada saling dendam, tidak ada saling benci sesama umat. Adalah mengajak. Inilah majlis pengkajian tasawuf yang dibawa oleh Abuya untuk mengadakan saling kasih sayang, saling dekat, saling silaturahmi antara sesama umat. Tidak saling membenci, adalah untuk kasih sayang. Karena moto majlis pengkajian tasawuf, tahan disakiti dan tahan tidak menyakiti. Inilah moto kami dari majlis pengkajian tasawuf yang digagas oleh murabbi kita. Ini selaku kami ketua selaku penitia Banda Aceh yang sudah mudah-mudahan yang sudah hadir sini. Inilah panggilan Allah. Ini panggilan kepada ilahi, kepada irfani, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang belum terpanggil, kita doakan bersama hati terketuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauh segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bagaimana dibawa oleh Rasulullah, saling kasih sayang sesama umat. Hanya ini aja, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Buya nanti kita simak bersama-sama. Di mana yang kita ambil, inilah yang terbaik, inilah yang hak, inilah yang benar. Kenapa? Tauhid tasawuf tidak mendengarkan fikah. Tauhid tasawuf mengkaji sesudah mendengarkan fikah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dibawakan oleh gagasan oleh Abuya murabbi kita. Dan selanjutnya kami selaku penitia mengumumkan Abuya sesudah ini besok berangkat ke Birun. Mohon kepada jamaah Banda Aceh dan Aceh Besar, mohon sekaligus diundang oleh penitia yang ada di Birun untuk melaksanakan syiar kepada Allah Subhanahu wa taala di lapangan PLN dekat dengan Polres Birun, yang akan dilaksanakan zikir, ratib sirbe dan pengkajian tasawuf yang dibawakan oleh murabbi kita. Ini sebagai undangan. Kalau ada ringan langkahnya besok, mari sama-sama kita berangkat. Jam 8 kita berangkat dari posko Lamatu. Kita sama-sama berangkat menuju Birun. Setelah itu pulang di Birun, kita mengadakan di pengkajian lagi di PD Jaya, di Tepin Raya. Nah, itu di PD Jaya. Inilah perjuangan Abuya, kasih sayang Abuya, mengajak umatnya untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Rasulullah menghijrah, mengajak mana yang benar kita ajak untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kalau memang yang salah itu datangnya adalah saya sendiri, kalau yang benar itulah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala atas bimbingan murabbi kita. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ketua Panitia, yaitu Bapak Ilyas dari Kodam Iskandar Muda. Jadi mudah-mudahan pada ulama-ulama, terima kasih banyak atas kehadirannya, Tengku-tengku Daya, Tengku-tengku pesantren. Terima kasih banyak atas kesediaan waktu telah dapat berhadir pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ke depannya ulama-ulama yang ada di Aceh, khususnya Banda Aceh dan Aceh Besar, marilah sama-sama kita memperjuangkan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ilyas tadi, yaitu membawa umat ini kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur majelis pengkajian tauhid tasawuf, karena tidak ada tujuan lain daripada tauhid tasawuf ini terkecuali hanya untuk berkasih sayang sesama umat manusia. Dan juga terima kasih kepada pihak pemerintah yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini. Jadi terima kasih banyak atas dukungannya hingga terlaksana acara pada malam yang berbahagia ini dengan sempurna. Acara selanjutnya yaitu pembacaan makalah yang akan dibacakan oleh Abi Sahal Tastariwali. Pada Abi Sahal kami persilahkan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah rohani kita Abuya serta Umi dan Ya serta seluruh keluarga besar beliau, dan juga yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita, abu-abu, para walid, para pimpinan daya, ulama tauhid tasawuf, namanya tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, dan juga yang kami hormati pada Bapak Insinyur Jufri Hasanuddin sebagai Ketua Ratib Survei Indonesia, dan juga yang terhormat kepada Bapak Insinyur Azhar Abdurrahman sebagai Gubernur MPTTI Aceh. Beliau juga sebagai mantan Bupati Aceh Jaya 2 kali periode. Dan yang paling istimewa kepada Bapak Kapolresta Banda Aceh beserta seluruh jajarannya. Tadi disebutkan juga turut hadir Bapak para Kapolsek dan juga para Danramil. Yang kami hormati juga yang mewakili Pangdam Wakabinta, Bapak Ketua DPRK Kota Banda Aceh, Bapak Arif Fadilah, terima kasih Pak. Dan juga seluruh tokoh-tokoh masyarakat, unsur Forkopimda Provinsi Aceh dan juga Kabupaten Kota Banda Aceh. Yang paling istimewa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Bapak Ilyas, Pak Talib dan kawan-kawan, Wali Nangro Banda Aceh, Gubernur Banda Aceh, dan seluruh kawan-kawan pendukung yang telah menyelenggarakan acara kita pada malam yang berbahagia ini. Semoga acara kita pada malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hemat waktu, marilah langsung saja kami bacakan makalah Abuya yang berjudul dengan Diri Kita Adalah Negara Kita. Bismillahirrahmanirrahim. Diri kita, negara kita. Diri kita ini tersusun daripada tubuh dan nyawa. Bila mana tubuh kita merupakan tempat, di mana tubuh kita ini adalah merupakan tempat dahir keberadaan nyawa kita. Ibarat mesin yang menjalankan mobil yang dikendarai. Bila mana mesin itu bagus, yaitu jiwa baik, jiwa kita baik, maka tubuh dan pergerakan tubuh kita baru dikira baik. Jiwa yang baik adalah jiwa yang beriman dan yang bermakrifat dengan tauhid jam'i. Makanya tubuh kita mudah untuk melakukan taat, untuk berakhlak yang mulia dan hidup berkasih sayang. Maka demikian jugalah negara ini. Bila mana anggaran dasar negara ini dapat kita pahami dengan hakul yakin, maka negara ini akan menjadi baik. Negara Republik Indonesia terdiri daripada bumi dan air, tumbuh-tumbuhan dan barang galian, binatang ternak dan hewan lain.
manusia dan jin juga sebagai warga negara. Kalau benar-benar kita pahami dengan hakul yakin, jiwa atau roh daripada negara ini, maka para rohaniyin dan para malaikat menjaga negara kita ini daripada keruntuhan, daripada kekacauan di dalam kehidupan, permusuhan, pembunuhan, musibah, malapetaka, gempa bumi, banjir bandang, angin topan, dan juga kekacauan-kekacauan yang akan terjadi, tidak akan terjadi di mana-mana, baik di pusat maupun di daerah, dan tidak berbenturan pendapat, supaya dapat mengambil satu keputusan dari berbagai macam masalah untuk dapat bermusyawarah, mengambil kata sepakat dan senang dari keputusan yang tumbuh dari hasil muafakah, membawa kepada kesatuan dan keadilan di dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Para hadirin ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, dari itu kita melakukan zikir, melakukan zikir sebanyak-banyaknya atau ratik serbeh sebagai petanda untuk kita mencintai negara kita agar berjalan roda kepemerintahan dengan baik dan juga rakyat sejahtera, aman dan damai. Sebab zikir ini dapat menumbuhkan keimanan yang mendahirkan amal-amal soleh, ibadah yang baik, hidup berkasih sayang, dan dapat mempedomani kepada manusia yang adil lagi beradab. Rasulullah SAW penyebab adanya keadilan, baik dalam menata kehidupan fisik dan juga mental bagi semua rakyat warga negara kita ini. Makanya musuh-musuh negara, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar, musuh-musuh negara yang datang dari dalam maupun dari luar, tidak akan berani untuk menghancurkan negara kita, karena kita sudah punya martabat, sudah mempunyai harkat di dalam pandangan bangsa di dunia ini. Tidak akan terjadi lagi korupsi, menyalahgunakan jabatan, penipuan, penganiayaan, kemaksiatan, dan yang merusak akal, tidak dapat memikirkan yang bermanfaat dan yang maslahat dalam kehidupan, yaitu narkoba, sabu-sabu di wilayah negara yang kita cintai ini, baik di pemerintah dan juga rakyat bangsa kita. Berzikirlah sebanyak-banyaknya, bagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah pada pagi dan petang, yaitu untuk membersihkan keimanan kita daripada syirik dan kembali kepada ketuhanan yang Maha Esa dan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam menata kehidupan, baik di rumah tangga, dengan tetangga, dan juga dengan seluruh masyarakat, baik seorang pejabat, ulama, buya-buya, para budayawan dan cendekiawan di negara kita. Bila mana keimanan dan ma'rifat untuk mencintai ketuhanan yang Maha Esa tidak dapat bertauhid jam'i dan mengikut manusia yang adil lagi beradab, menyangkal yaitu keluar daripada ajarannya, maka jangan harap ada kedamaian, jangan harap ada ketertiban di dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Makanya kalau kita dapat memperbaiki nafsu untuk berakhlak yang mulia dan berkemauan untuk mendekati Allah dan belajar ilmu tauhid tasawuf dan tauhid sufi, insya Allah
kita akan menjadi umat yang menjadi contoh suri tauladan bagi seluruh Bani Adam di dunia ini. Jangan ada sebagian kita, baik daripada buya-buya dan para ulama, para ilmuwan, cendekiawan yang menjelek-jelekkan dan yang menghambat ilmu dan juga pengamalan serta menyangkutkan hati untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulullah dan juga menyaksikan keberadaan keduanya pada zahir kita dan pada batin kita sebagai ajaran tauhid tasawuf dan tauhid sufi baik di Aceh maupun di Nusantara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Abi Sahal Tastariwali yang telah membacakan makalah yang pertama yang berjudul Diri Kita, Negara Kita. Kemudian acara selanjutnya yaitu tanggapan ataupun komentar makalah yang pertama yang akan disampaikan oleh dua orang. Yang pertama, kita mintakan kesediaan Bapak Kapolres untuk dapat mensyarahkan makalah yang pertama atau mengomentarinya. Jadi untuk Bapak Kapolres kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama dan seluruh guru-guru atau pengurus MPTT dan hadirin sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan. Pertama sekali mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik, rahmat dan hidayahnya kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di rumah Allah ini untuk sama-sama kita mendengarkan dan mengikuti pengkajian tauhid tasawuf yang akan disampaikan oleh kita bersama. Baik, pada kesempatan malam hari ini saya akan menanggapi tulisan ataupun yang disampaikan tadi terkait dengan apa yang ada di tempat kita ini. Terkait dengan hal tersebut, tadi disampaikan bahwa kita manusia ini mungkin ada terdiri daripada ruh dan raga kita. Raga kita atau manusia ini akan baik manakala hati kita itu baik atau ruh kita yang ada pada masing-masing kita. Supaya kita baik harus selalu zikrullah, harus selalu berzikir menyebut nama Allah. Apabila kita semuanya manusia yang terdiri daripada roh dan raga ini sudah berzikir kepada Allah atau sudah berzikrullah, saya kira negara yang terdiri daripada kita-kita ini, masyarakat, manusia, kalau sudah semuanya mengikuti pengkajian ini, pengkajian tauhid tasawuf,
dengan membersihkan hati kita, insya Allah apa-apa yang mungkin selama ini kita rasakan, kita lihat, ada disampaikan tadi, ada mungkin korupsi dan berbagai macam kejahatan, saya kira ini akan bisa sirna dengan kita melakukan pengkajian ini atau kita mengamalkan apa yang kita kaji selama ini. Mungkin ini dari kami, dan apabila semuanya sudah, seluruh masyarakat Indonesia dan bahkan mungkin dunia sudah mengamalkan apa yang kita kaji, apa yang guru kita sampaikan, dengan membersihkan hati kita, mudah-mudahan kita akan menjadi negara yang aman, tertib dan damai. Saya kira mungkin ini tanggapan saya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengikuti pengkajian ini, dan mungkin hanya jangan sampai di sini. Kita akan terus mengikuti, karena kita akan haus dengan membersihkan diri kan. Setiap hari kita harus membersihkan diri kita supaya kita menjadi manusia yang baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Kapolres yang telah menanggapi dan mengomentari makalah yang pertama yang berjudul Diri Kita, Negara Kita. Kemudian yang kedua, kita mintakan kesediaan Bapak Insinyur Azhar Abdul Rahman untuk menanggapi atau mengomentari makalah yang pertama. Pada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur mari sama-sama kita serahkan diri ke hadirat Allah SWT yang senantiasa masih berikan umur panjang, berikan kesehatan, masih sempat melakukan ibadah dan tausiah, sehingga pada malam yang berbahagia ini dapat kita lakukan silaturahmi di tempat yang mulia ini. Selawat dan salam juga kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan juga tabi'in dan ulama-ulama, baik ulama muhadimin dan juga ulama muslimin yang tabar. Sebagai salam takzim hormat kepada guru kita bersama, ayah rohani kita, yaitu Rabi Aulia Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, yang bersama dengan keluarga dan aula muda yang telah dengan hadir dan rombongan, dan juga hormatan kepada Imam Masjid Raya Baitur Rahman, dan juga hormatan kepada panitia penyelenggara kegiatan pada malam yang berbahagia ini, dan juga hormatan kepada Abi juga, dan juga penghormatan kepada mewakili wali kota atau kepala dinas pendidikan Hidayah, dan juga penghormatan ketua DPR Kota Ahmadiyah, dan juga penghormatan Kapolres Kota Ahmadiyah, dan juga penghormatan kepada Pangdam yang diwakili oleh Wakabinda, dan abu-abu pimpinan pesantren Kota Ahmadiyah besar, dan juga rombongan
majelis pengkajian tasawuf baik dari Lampung Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Besar, bahkan dari ini dan juga baik juga sekitarnya dan seluruh Aceh yang telah hadir. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, juga yang kami cintai, santri-santri, sebagaimana pengkajian tauhid tasawuf yang telah berkembang di sudut yaitu di Labuhan Haji, kemudian berkembang di Aceh Selatan, berkembang terus sampai ke Aceh Barat, sampai ke Kota Madiaban Aceh, dan sudah melingkari se-Aceh. Bahkan sudah diterima baik Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, ke Batam, bahkan ke Jawa Barat sudah diterima sampai Gorontalo, ke Brunei, dan juga ke Malaysia, Singapura, bahkan beberapa kali musyawarah internasional sudah berlangsung pengkajian tauhid tasawuf, bahkan peradaban ilmu pengetahuan, ilmu agama yang cukup tua dari semenjak Rasulullah SAW sampai saat ini, sehingga wajar bagaimana kita melakukan pengajian dan pengkajian kepada murabi kita Abu Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Sebagaimana kita ketahui, ini merupakan bagian reinkarnasi bahwa ada pada satu era, baik era 70 tahun yang lalu maupun era masa zaman kejayaan masyarakat Islam di Aceh, bahwa ilmu tasawuf merupakan pusat peradaban yaitu di Baitur Rahman yang kita berada pada malam ini. Dan juga pada era 70 tahun yang lalu masih hidup yaitu Abuya Muhammad Abuya Mudawali, yaitu juga berada di Banda Aceh di Aceh Besar bersama dengan Abu Hasan Kembali, sehingga merupakan ulama-ulama sufi yang masa dulu yang mengembangkan pengkajian tasawuf, sehingga reinkarnasi pada saat ini dilakukan siklus kembali oleh Abuya Amran Wali Al-Khalidi. Maka oleh karena itu rotasi siklus ini hanya terjadi 70 tahun sekali atau 100 tahun sekali peradaban hadirnya ulama sufi di Aceh. Maka tidak dapat dibantah, maka kehadiran beliau patut kita terima di bumi persada Aceh ini dan di Nusantara ini, sehingga beberapa ulama-ulama Aceh, ulama-ulama Nusantara, baik Malaysia, Singapura, sering melakukan kajian, pengajian kepada murabi kita ke Labuhan Haji, sehingga beriring bersama untuk membangun peradaban pengajian tasawuf di seluruh persada Nusantara ini. Maka oleh karena itu, di dalam pengkajian tasawuf, mana baik untuk memperbaiki individu kita, pribadi kita terhadap ketahanan dan juga terhadap keesaan Allah, ini perlu dipertajam dan dihaluskan bagi pribadi kita. Sementara makalah yang diangkat pada malam yang berbahagia, diri kita, negara kita, maka melihat cara pandang pribadi kita, diri kita, juga sama melihat bagaimana negara kita. Kalau pribadi kita di dalam tubuh yang zahir ini ada mempunyai nyawa, sehingga kalau nyawa dipisah maka tubuh bukan lagi hidup. Maka oleh karena itu kita melihat tubuh kita sekarang posisi hidup karena ada nyawa. Negara juga diatur ada anggaran dasar negara. Maka oleh karena itu anggaran dasar negara sama dengan ideologi negara. Negara mempunyai ideologi, maka bisa menghidupkan negara untuk mengusung visi masa depan bangsa ini. Juga demikian, kalau Allah masih menghendaki nyawa pada pribadi kita, maka masih bisa hidup ke depan. Maka pribadi individu kita masih bisa menjaga nyawa, maka patut kita bersyukur pada Allah SWT dengan zikir. Maka zikir itu merupakan wujud daripada kita sebagai individu untuk bersyukur kepada Allah SWT. Hanya makhluk yang mau berzikir yang bisa bersyukur kepada Allah SWT. Makhluk yang bersyukur kepada Allah SWT bukan hanya manusia,
baik dia binatang, baik dia tanaman, bahkan jin dan setan juga dia bersyukur cara beribadah tersendiri kepada Allah SWT. Maka untuk menyelamatkan negara juga perlu diatur baik undang-undang, peraturan dan kanun segala hal itu bagian daripada nafas penyelenggaraan negara. Maka oleh karena itu sedikit menyimpang daripada proses undang-undang, peraturan dan kanun ini, maka terjadilah berbagai penyimpangan seperti baik terjadinya korupsi, penyalahgunaan jabatan, penipuan, penganiayaan, kemaksiatan dan merusak akal dan tidak memikirkan yang bermanfaat, bahkan kemaslahatan hidup dan kehidupan. Bahkan peredaran narkoba, sabu-sabu di wilayah negara ini inilah ancaman bagi bernegara. Maka oleh karena itu, sebagaimana komentar Pak Kapolresta tentang bagaimana mengaturnya penyelenggaraan bernegara, berpemerintahan, sehingga perlu diatur pemerintahan dan perlu dikelola cara peraturan baik oleh penegakan penyelenggara pemerintah. Maka hadirin berbahagia, disinilah perlunya diatur seksama sehingga baik secara pandang individu dan cara pandang bernegara ini merupakan suatu khas yang tersendiri, sehingga jika pribadi individu kita dilepaskan nyawa, maka kita dianggap bukan lagi makhluk yang hidup. Juga negara apabila tidak lagi sesuai dengan ideologi, tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai peraturan, maka penyimpangan semakin besar, maka negara terancam dari keselamatan bernegara. Maka oleh karena itu, mari kita bersama untuk melakukan pengkajian tasawuf sehingga sumbangsi pengkajian tasawuf dalam pribadi kita dan juga dalam bernegara merupakan suatu sumbangsi yang cukup besar, sehingga dengan semakin baiknya cara hidup kita pribadi ini dengan Allah SWT, dan semakin baik juga cara bernegara dan penyelenggaraan pemerintah. Maka hal ini berbahagia, sumbangsi pengkajian tasawuf akan membangun peradaban yang baik, berakhlak yang mulia, sehingga negara rukun, bangsa rukun, masyarakat rukun dengan baik, sehingga penyelenggara pemerintah semakin baik dalam mengatur rakyatnya. Maka hadirin yang berbahagia, di sini juga disampaikan di antara biya dan ulama-ulama, ilmuwan dan cendekiawan, janganlah saling menjelek atau menghambat ilmu dan pengamalannya. Disinilah perlu adanya kesabaran sehingga tidak saling menuding di antara guru-guru kita. Hadirin berbahagia, untuk menjangkau pengkajian dan pengajian tasawuf ini, melihat cara pandang Aceh ini, jika ini menjadi pandangan pikiran kami, Buya, seperti kita melihat Aceh ini, seperti kita melihat hati kita. Kalau hati kita sanggup kita bersih dengan ismudzat, dengan lafaz Allah, maka bersihlah semua lingkaran persada Aceh ini. Maka oleh karena itu, Buya sudah melakukan menjangkau sedikit demi sedikit, menghadapi berbagai hambatan di seluruh penjuru persada Aceh. Hampir sama kita melakukan lafaz Allah ismudzat dalam setiap pengajian tarikh atau dalam suluk, sehingga bagaimana membersihkan diri dalam hati kita, itulah kita akan dapat membersihkan Aceh. Insya Allah, apabila seluruh Aceh ini sudah dijangkau pengkajian tasawuf, maka kemahsulan reinkarnasi daripada kemahsulan Aceh masa dahulu akan berulang kembali di persada Aceh. Maka kita yakin bahwa melalui pengkajian tasawuf yang dapat diselenggarakan, yang dapat disediakan oleh panitia di Masjid Raya Baitur Rahman ini, merupakan suatu kebanggaan kita, karena Masjid Raya ini adalah masjid yang agung. Maka patutlah semua ulama-ulama yang agung, ulama-ulama yang besar di Aceh, patut melakukan penyampaian tausiah-tausiahnya, baik dari sudut pandang tauhid tasawuf maupun dari sudut pandang fikih, dan juga sudut pandang pengajian daripada tafsir, dan juga sudut pandang daripada berbagai macam hadis-hadis dan juga pesan-pesan lainnya. Sehingga insya Allah dengan keramahan dari berbagai ulama yang ada di Aceh, seluruh penjuru Aceh,
untuk mensumbangsi dari pikiran-pikiran ini, dosia-dosia ini kepada seluruh umat kita yang ada di Aceh, maka akan mendapatlah kelengkapan kesempurnaan bagi masyarakat Aceh. Inilah yang diharapkan bagi kita semua. Maka oleh karena itu, setelah pengajian ini dapat diterima baik oleh pemerintah, penyelenggara pemerintah, baik aparatur sipil negara maupun TNI dan juga polisi, sehingga insya Allah negara ini, pemerintah ini akan berlangsung dengan aman dan baik, sehingga stabilitas keamanan diterima dengan baik, maka negara akan baik, sehingga akan murah ongkos penyelenggaraan pemerintah, sehingga tidak akan terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat. Insya Allah dengan bimbingan merabi kita terus kita kembangkan zikir akbar ini. Ratib Sribe dalam bahasa Aceh melalui zikir ini sudah berkembang satu kosakata Ratib Sribe seluruh penjuru Nusantara dan juga sampai di Asia Tenggara. Pertanda melalui pengajian tasawuf, melalui zikir akbar sudah dapat mensosialisasi satu kosakata yang ada di Aceh itu. Ratib Sribe dikenal seluruh Asia Tenggara. Ini adalah sumbangsi pikiran, sumbangsi dari kerja murabi kita Abuya Haji Syekh Amran Wali kali ini. Mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan umur panjang, sehat selalu, terus memimpin kita. Coba bayangkan pada malam ini, seumur beliau semestinya sudah uzur, sudah istirahat untuk menjaga cucu, tapi terus menjangkau, melakukan langkah dengan upaya melihat umatnya, melihat saudaranya, supaya kembali kepada tauhid dan tasawuf, sehingga selamatlah umatnya daripada berbagai kenistaan. Mudah-mudahan semoga setiap umat, setiap majlis yang dapat mendengar, yang melihat dari wajah beliau, mudah-mudahan ilmu itu dapat dibawa pulang sehingga tidak sia-sia untuk datang kemari. Maka mudah-mudahan itulah manfaat yang dapat kita sampaikan pada malam yang berbahagia. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian ini masuk rancangan dan juga apabila kekurangan, itulah keterbatasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Insinyur Azhar Abdul Rahman. Beliau ini merupakan Gubernur Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia se-Aceh. Jadi terima kasih banyak Bapak yang atas syarahan dan komentarnya. Mudah-mudahan dapat kita jalani di dalam kehidupan ini. Kemudian acara selanjutnya yaitu pembacaan makalah yang kedua yang akan dibacakan oleh Abi Sahal. Pada Abi Sahal kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah kedua ini yaitu berjudul dengan Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi ketakwaan. Yang mana makalah ini pernah dibacakan waktu pertemuan anak salah seorang Presiden Republik Indonesia ini, yaitu Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, melakukan pertemuan dengan Abuya di Naganaya. Lalu beliau sangat memberikan yaitu apresiasi terhadap tulisan ini, sehingga beliau membubuhkan tanda tangannya, dan juga beliau terkagum dengan isi makalah ini, sehingga beliau menyampaikan jika di negara kita para pemimpin negeri, para penguasa dapat mengamalkan seperti apa yang tertulis di dalam makalah ini, saya sangat yakin, hakul yakin, ini beliau mengatakan bahwa negara ini dapat membawa perubahan-perubahan kepada arah yang positif. Para hadirin, isi daripada makalah ini yang berjudul Demokrasi Pancasila adalah
demokrasi ketakwaan. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah hasil daripada buah-buah pemikiran dari tokoh-tokoh bangsa atau tokoh negara. Sebagaimana dimaklumi bahwa di negara kita ini, negara kita didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa kita beriman kepada Allah yang Maha Esa dan mengikut sunnah dan ilmu syariat manusia yang adil lagi beradab, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya buah-buah pemikiran yang menghasilkan pada amal-amal kebajikan, baik dalam kaitan ibadah atau di dalam melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan keperluan warga negara, baik itu pendidikan, pembangunan yang didasarkan kepada undang-undang, peraturan dan kanun, itu semua adalah bermuara kepada ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil lagi beradab. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita menyaksikan di negara yang kita cintai, baik dia itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, adalah manusia-manusia yang adil lagi beradab. Ini satu pertanda bahwa demokrasi di negara kita ini adalah demokrasi ketakwaan. Negara kita melarang untuk melakukan berbagai kemaksiatan, melarang untuk melakukan berbagai kefasidan, baik korupsi, menyalahgunakan jabatan, menggunakan narkoba, sabu-sabu dan lainnya, seperti pelecehan seksual, menyebarkan fitnah, hoax, dan tidak mencintai negara atau tidak mencintai tanah air. Bagaimana Rasulullah mengatakan, hubul watan minal iman, mencintai tanah air adalah bagian daripada iman. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita harus bersama-sama memelihara dan juga menertibkan di dalam aspek kehidupan ketertiban yang dilakukan oleh Bapak Polisi negara dan juga pertahanan negara yang dilakukan oleh Panglima ABRI atau TNI dan jajarannya, dan juga Presiden, para menteri dan bawahannya, adalah untuk mencapai kesejahteraan dan juga untuk mencapai kemakmuran bangsa. Sangat-sangat peduli kepada negara ini, agar negara ini didasarkan kepada negara, yaitu Pancasila, kepada dasar negara, yaitu Pancasila yang mendahirkan demokrasi ketakwaan. Bagaimana Allah menegaskan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalaulah ahli kampung, ahli negeri beriman mereka, bertakwa mereka, sungguh kami bukakan di atas mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan juga keberkahan dari bumi. Akan tetapi jika mendustakan mereka, maka kami siksa mereka dengan segala apa yang mereka lakukan. Para hadirin, ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, keberkahan langit, keberkahan bumi ini akan diberikan kepada negara atau kepada negeri yang bertakwa, yaitu di negara yang kita cintai, Republik Indonesia ini. Tidak ada dalam negara kita orang yang mendustakan Tuhan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab yang demikian itu akan didatangkan azab, siksaan dari yang Maha Kuasa. Dari itu marilah sama-sama kita, baik kita daripada jajaran kepemerintahan dan juga rakyat biasa,
untuk memasuki partai atau golongan orang-orang yang bertakwa. Tidak ada partai, tidak ada golongan di negeri ini yang tidak didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa dan manusia yang adil lagi berada. Bagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi askakum, bahwa semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Demikianlah agar terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa kita, serta tercapainya keadilan sosial bagi semua kita, agar negara kita lebih luas berkembang sebagai masyarakat yang madani dan dihormati, disegani oleh bangsa-bangsa lain di seluruh belahan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Bertanda Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi Sahal yang telah membacakan makalah yang kedua. Kemudian selanjutnya untuk menanggapi makalah yang kedua ini, kita mohon untuk kesediaan dua orang daripada guru kita dan juga Bapak kita yang kita muliakan, yaitu yang pertama kita mintakan kesediaan Ketua Ratib Seribe Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Jufri Hasanuddin. Pada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyana Muhammad. Puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah yang sangat kita cintai, kita sayangi, kita muliakan, dan yang dimuliakan Allah, murabbi kita bersama, mursyid kita, ayah rohani kita, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi beserta Umi Darussalam dan Umi Faud dan putra putri Abuya. Singkat saja untuk menghemat waktu, yang sangat kami muliakan dan dimuliakan Allah, para jamaah yang hadir di Masjid Kebanggaan kita, yaitu Masjid Baitur Rahman Aceh. Seperti yang telah disampaikan dua makalah yang menurut saya luar biasa, kepedulian, kecintaan Abu terhadap Republik ini. Saya ulangi, kecintaan dan kepedulian Abu terhadap Republik Indonesia ini yang kita ketahui bersama memiliki penduduk hampir 250 juta jiwa, dan mayoritas dari penduduk Republik ini 87% orang yang seakidah dengan kita. Makanya perlu dalam pemikiran yang dalam buat kita bersama ketika terjadi Pilpres baru-baru ini, yang kebanyakan orang melihat saat-saat detik-detik hancuran di Republik ini, karena terbelahnya rakyat di Indonesia karena dengan persoalan politik. Yang terjadi adalah, alhamdulillah kita selamat dari kehancuran itu. Allah melindungi kita. Mohon maaf,
bukan Bapak Jokowi yang melindungi kita, dan juga bukan Bapak Prabowo dan para stakeholder yang ada di Republik ini. Karena Allah dan Rasulullah yang menyelamatkan Republik ini. Menyelamatkan Republik ini artinya menyelamatkan Islam mayoritas di dunia ini. Saya hakul yakin dengan berulang-ulang Abuya secara lisan, secara doa berbicara tentang keutuhan Republik ini dengan makalah-makalah. Kita lihat, kita sering pernah mendengar tentang Pancasila. Hampir seluruh tokoh Republik ini menyatakan Pancasila itu akan sampai kepada titik dan tujuan ketika ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu berulang-ulang disampaikan. Ternyata seorang arif billah, mursyid kita, abuya kita berpandang lain dengan tokoh-tokoh di Republik ini. Republik ini bisa selamat, Indonesia ini bisa tetap kokoh dan utuh ketika orang paham tentang kemanusiaannya, tentang ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa mendiskusikan tentang ini. Bagaimana kita sampaikan ada sebuah keadilan, ada sebuah kemusyawaratan, ada sebuah persatuan ketika Allah tidak menyetujui, ketika ilmu-ilmu tauhid tidak masuk di dalam namun di dalam hati dan batin kita. Ilmu tauhid berada di atas dengan sila-sila yang 5 ini. Makanya kita sangat sepakat dan paham ketika pilar-pilar kebangsaan itu menempatkan Pancasila pada urutan pertama. Selanjutnya baru ada Undang-Undang 45. Kemudian ada NKRI. Selanjutnya Bhinneka Tunggal Ika. Secara tidak langsung para pendahulu kita menempatkan Pancasila yang punya ruh irfani, ruh sufi, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Makanya pada suatu waktu saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang pernah saya sampaikan, bahwa Abu bukan hanya seorang arif billah, ulama yang kita sayang dan cintai, tapi beliau adalah bapak bangsa yang sangat memahami secara detik denyut hati nurani Republik ini. Makanya seyogyanya baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif harus berguru kepada Abuya, harus menjadi murid Abuya, harus mengikrarkan mengikuti apa yang diajarkan oleh Abuya. Ternyata apa? Momen-momen dengan Abuya itu ketika ada kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan kekuasaan, kepentingan-kepentingan elektabilitas. Saat itu kita bersama-sama dengan Abuya. Tapi setelah selesai event, setelah selesai agenda, Abuya tinggal sendiri. Makanya kita bersyukur bahwa dengan umur yang Abuya sudah uzur, tapi jangan bicara tentang kekuatan. Kita kalah gesit dengan Abuya, kita kalah sehat dengan Abuya, kita kalah semangat dengan Abuya. Seharusnya kita malu. Abuya yang kita cinta, yang kita dekat dengannya adalah seorang yang memang dicintai Allah. Abuya mengajarkan bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulullah, bukan secara syariat. Bagaimana kita menghadirkan syariat itu dengan hakikat, itu yang diajarkan Abuya. Bagaimana menghadirkan hakikat itu dengan hakikat. Yang terjadi pada kita adalah menghadirkan syariat dengan syariat, menghadirkan manusia dengan manusia. Kita terus berbuta dengan insan, tidak pernah menjadi ihsan. Orang yang kemudian sampai kepada tingkat ihsan harus dibersihkan hatinya, dimasukkan ilmu-ilmu ketauhidan, ilmu-ilmu tasawuf, bukan secara syariat, tetapi secara hakikat. Tentu panjang jalan itu, tentu perlu waktu dan ketekunan. Marilah apa yang diajarkan Abuya secara total kita ikuti, sehingga bukan hanya kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari azab Allah,
tapi juga akan menyelamatkan republik ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Insinyur Jufri Hasanuddin sebagai Ketua Ratib Sribe Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia yang begitu semangat dalam mensyarahkan makalah yang kedua. Kemudian komentar yang kedua ataupun syarahan yang kedua, kita mintakan kesediaan guru kita bersama, yaitu Abu Haji Syukri Daud ataupun dikenal dengan Abu Pango. Pada Abu Syukri kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita banggakan guru kita Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi yang baru saja sampai ke Banda Aceh dalam perjalanan melakukan dakwah, yaitu dakwah pengkajian Tauhid Tasawuf. Insya Allah malam besok lanjut lagi ke Birun dan seterusnya. Acara yang sama diadakan juga di Sigli. Mudah-mudahan perjalanan ini lancar dan berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Abuya yang tidak lelah-lelahnya berjuang membimbing kami dan kita semua, walau dengan berbagai macam perintangan yang Abuya hadapi dan pengikut-pengikutnya. Di antara rintangan dituduh tidak lagi bersyariat dengan syariat Nabi oleh tengku-tengku di Aceh. Setelah kita lihat dari dekat, ternyata tuduhan itu adalah tuduhan dusta. Dituduh tidak lagi berpegang kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga ini tuduhan yang dusta. Dituduh juga tidak lagi membaca kitab-kitab fikih. Ternyata hingga hari ini di pesantren Abuya masih dibaca kitab-kitab fikih sama dengan kitab-kitab fikih di pesantren-pesantren yang lain. Tuduhan itu pun juga salah alamatnya. Malah ada ulama Aceh menuduh Abuya menyesatkan orang-orang awam. Saya sudah 10 tahun bersama, satu orang pun hingga malam ini saya belum melihat ada orang sesat gara-gara Abuya. Jadi tunjuk ya Rasul yang tak sesat, yang hendak semayang ni, yang kamu balik akidah, yang kamu laijut hendak li ibadah mana? Tapi malah saya dan kami melihat lepahlah orang-orang sesat selamat di tangan Abuya. Lepahlah pemabuk yang hendak pulih le, Abuya pulih. Lepahlah orang-orang terlibat narkoba di Jakarta, di Aceh, hendak pulih berbagai obat. Dengan nasihat Abuya mereka sembuh. Jadi bukan menyesatkan malah, tetapi yang sesat selamat.
Malah ada yang masuk Islam dengan melihat Abuya, seperti yang terjadi di Sulawesi. Jadi semua itu adalah tuduhan-tuduhan yang salah. Tetapi kita juga berterima kasih, dengan tuduhan-tuduhan itulah MPTT dikenal oleh dunia, bukan hanya di Aceh. Jadi kita berterima kasih juga. Makin diganggu, makin berkembang, makin dihadang, makin luas penyambutnya. Sehingga penyambutnya jamaah sekarang bukan hanya ada di Aceh, tapi ada di berbagai provinsi yang lain, berada bahkan ada di luar negeri. Berkembang MPTT, Ratib Seribe di mana-mana. Jadi nyonya makna apa jak putruk kalau duduk mek rugomo sakit hati kalau orang Aceh. Kita kalau langsung ternyata tidak demikian adanya. Alhamdulillah itu adalah menjadi pupuk sehingga semakin subur dan berkembang. Terima kasih juga kepada para penghalang itu. Penghormatan juga saya berikan kepada Bapak Gubernur MPTT, maksudnya Bapak Azhar, karena di sini di MPTT ini ada gubernur, ada wali Nanggro, bahkan ada pangdamnya juga, ada kapoldanya juga, bahkan ada pasukan juga, pasukan khadam umat. Pak Azhar tadi sudah menjelaskan makalah. Juga penghormatan saya berikan kepada Bapak Kapolresta Banda Aceh dengan seluruh Kapolsek yang hadir. Beliau juga salah seorang jamaah dan pejuang, juga memasukkan kajian ini ke Polresta Banda Aceh, mengadakan zikir di tempat beliau bersama teman-teman kita di sana di Polresta, sehingga MPTT dan Ratib Seribe semakin kokoh dengan bantuan Bapak Kapolres, Kapolsek dan teman-teman yang lain. Yang mewakili Kodam Pangdam Iskandar Muda kami hormati juga Bapak Arif Padilla yang sudah banyak juga berbuat untuk perkembangan majelis ini, Majelis Tauhid Tasawuf dan Ratib Seribe. Juga kami hormati Tuku Tarmizi Daud, guru kita bersama, juga hadir mewakili Bapak Wali Kota Banda Aceh. Beliau juga Kepala Dinas Badan Daya Kota Banda Aceh, Ketua Ratib Seribe Indonesia, Ketua MPTTI Indonesia Abi Sahal Tastari, juga para alim ulama, Abu Kamaruzaman juga hadir, Walid Adnan juga hadir bersama kita, Abu Yusri, Abu Fauzan dan lain-lain, dan seluruh para wali Nanggro, baik yang berada di tingkatan kabupaten, kecamatan dan kampung-kampung, seluruh ketua-ketua Ratib Seribe yang ada di berbagai kecamatan dan kampung-kampung yang juga hadir, semua juga jamaah yang hadir dari luar Kota Banda Aceh, luar biasa. Kami sangat berterima kasih dari Takengon, dari Birun, dari Pidi, dari Aceh Selatan, Abdia, Aceh Jaya juga hadir dengan ketua-ketua rombongan atau wali-wali Nanggro-nya. Juga terima kasih dan penghormatan kepada seluruh jamaah yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu. Alhamdulillah kita dapat hadir ya untuk mengikuti kajian yang disampaikan oleh Abuya. Malam ini pembukaan sebetulnya setelah Ramadan. Abuya datang ke Banda Aceh, nanti bulan depan dan seterusnya setiap bulan ada ya diadakan kajian langsung disampaikan oleh Abuya di Masjid Tuha oleh Karing dan di berbagai tempat-tempat yang diadakan oleh panitia. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu untuk seperti dikatakan tadi oleh Bapak Kapolres, tidak cukup sekali ini saja, tapi kita harus mengikuti dengan rutin
ya, supaya kita lebih paham apa sebetulnya yang disampaikan. Apakah benar dengan mengikuti ini kita bingung sehingga banyak orang yang tidak mau bergabung karena takut, nah, kan? Karena dibuka kon makanan tanya makanan soci itu, nah, kan? Nah, ke soci tajuk. Nah, jadi yang padahal yang dibawa amat penting sekali supaya tauhid, Bapak-bapak ya, semua kita bertauhid. Kita semua percaya kepada Allah dengan segala sifat-sifat yang wajib baginya, sebagaimana dikatakan dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita percaya dengan segala sifat yang mustahil padanya, semua kita beriman. Hanya saja iman kebanyakan kita, Bapak-bapak, iman ilmu, iman sebatas kita percaya saja adanya Allah itu, tapi kepercayaan kita tidak mempengaruhi batin dan jiwa kita, sehingga sebagaimana dikatakan dalam kitab-kitab tasawuf, walau beriman, walau percaya kepada adanya Tuhan yang bernama Allah, Maha Agung, Maha Hebat, pencipta alam semesta dan sebagainya, tapi ternyata masih yakhafuna ghairahu, masih takut kepada selain Allah. Yarjuna ghairahu, kata kitab Tanwir Qulub, berharap bukan kepada Allah, bergantung bukan kepada Allah, percaya Allah maha sempurna tetapi tidak mencintai Allah. Bahkan tentu leuh tak percaya hana tak takuti, leuh tak percaya hana tak cintai, karena Allah terhijab dengan alam. Alam ini menghijab kita dengan Allah, sehingga kita yang bukan Allah yang kita takuti, tapi alam yang kita takuti. Manusia, atasan kita, semua kita hormati. Sementara Allah hanya kita percaya saja, Dia ada dan Dia maha hebat. Terhijab Allah dengan alam. Makanya kata Imam Al-Ghazali, tauhid jika hanya sebatas ilmu, jika tauhid hanya sebatas akidah, batin tetap berpaling kepada alam, tetap berpegang kepada alam. Nyok-nyok terjadi maknanya apa? Syirik khafi. Karena kita mengakui Tuhan sebagai Allah, tapi kita batin kita menyembah yang lain dengan jalan malu kepada yang lain, takut kepada yang lain, berharap kepada yang lain. Terjadilah maknanya syirik khafi. Syirik lahir hanale karena tanya percaya kepada Allah, batin kita syirik. Nyo tengku mungkin bila ini begitu gambaran batin kita, nyo maksud bila mati lagi kan serusalikin dan lain-lain, bila mati dikhawatirkan terjadi su'ul khatimah karena batin berpaling kepada Allah. Maka di masjid bukan hanya tak percaya Allah maha hebat, tetapi kehebatannya, perbuatannya, sifatnya terpantul di dalam batin kita. Fanalah perbuatan kita, fanalah sifat kita di dalam sifat Allah, di dalam perbuatan Allah. Yang dimaksud oleh MPTT Teguh supaya hilang syirik khafi di dalam batin kita. Jin selamatnya bukan hanya tak percaya adanya Allah, tapi kita juga takut dan mencintainya. Dan ini tidak dibahas. Yang tauhid wate kalagean itu geukeun hakikat. Nyawa makna wajib bersyariat, wajib berhakikat. Yang kita kamu budaya, pemurati, ubudiyah, najih dan sebagainya.
ya, wajib bersyariat, wajib berhakikat, pemahamannya seperti itu tadi. Dan ini jarang dibahas, apalagi tauhid irfani, hilang wujud yang lain di dalam wujud Allah. Ini sudah tidak dibahas lagi. Matilah ilmu kesufian, matilah kajian hakikat. Nyong-nyong untung tak munculnya MPTT, majelis pengkajian tauhid tasawuf, sehingga ilmu ini terangkat kembali dan diterima luas oleh umat Islam, sehingga kita sudah mulai memahami kembali apa itu hakikat, apa itu syariat, apa itu irfani, apa itu wahdatul wujud dan sebagainya. Sudah kita pahami kembali dengan datangnya Abuya bersama majelis pengkajian tauhid tasawufnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bergabunglah dengan Istiqamah, ya. Kami juga bergabung mengikuti, walau kita belum seperti Abuya, kita belum arif, kita belum sufi, ya, tapi dengan bersandar kepada mursyid, percikan keberkahan itu akan datang juga kepada kita, insya Allah. Itulah Bapak Ibu gambaran, ya, daripada apa itu tauhid tasawuf. Jadi bukan seperti yang dituduh, merusak akidah kah, menyesatkan orang awam kah, dituduh oleh Tengku Dukuh Danyo, itu dusta dan bukan demikian. Maka kita ikuti mulai malam sekarang dan bulan depan dan seterusnya apa yang disampaikan oleh Abuya, karena menyolalai ya ulama-ulama luar negeri tak berebut-rebut bergabung. Ulama itu banyak ulama-ulama besar dari Jawa, dari Malaysia, dari Iran, dari Cina malah menjadi murid daripada Abuya kita. Padahal mereka banyak pengikut-pengikutnya untuk menemukan, merasakan tentang kajian yang disampaikan oleh Abuya. Maka tanya lambat dan lalai, yang nanti terjadi Buya kurung dedong-dong, Buya tameng merejeki. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada Abu Syukri Daud ataupun Abu Pango yang begitu jelas dan terang beliau sampaikan tentang majelis pengkajian tauhid tasawuf. Mudah-mudahan bagi kita Nyoban Bandung tidak ada lagi keraguan terhadap majelis pengkajian tauhid tasawuf dengan penyampaian yang telah disampaikan oleh Abu Syukri Bango. Dan juga mudah-mudahan kita dapat sama-sama kita bergabung dan juga mengikuti kajian-kajian tauhid tasawuf Abuya ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Abu Syukri dapat kita rasakan. Kemudian yang kita tunggu-tunggu yaitu pengkajian tauhid tasawuf yang akan disampaikan oleh yang mulia ayah rohani kita bersama Abuya. Kepada Abuya, waktu dan tempat kami persilakan. Allah Akbar.
Pada malam yang berbahagia dengan taufik dan inayah Allah, kita telah dapat hadir bersama-sama di Masjid Bandungan Aceh, yaitu Masjid Baitur Rahman. Hadir bersama tanyo, yaitu bapak-bapak pemimpin tanyo, abu-abu tanyo, juga dari Bandung dan satu persatu nama, dan juga dari berbagai daerah, dari Tekengon, dari Aceh Selatan, dan dari Aceh Timur juga ada. Jadi dengan tujuan tanya datang untuk berzikir. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah husni atau hasni, mandakala hasni amana minal adabi. Kalimah la ilaha illallah itu adalah bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku aman daripada adab. Jadi berzikir dengan kalimah la ilaha illallah berarti kamu dalam benteng Allah. Jadi kalimah la ilaha illallah itu sebagai benteng bila mana tanya paham ilmu tauhid tasawuf dan tauhid sufi, baru kalimah la ilaha illallah itu bisa menjadi benteng. Jadi kalau tidak, maka dia tidak akan jadi benteng. Sebagaimana kita paham bahwa kalimah la ilaha illallah itu ada 3 makna. Yang pertama, la ma'bud biha illallah, tidak yang aku sembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Itu makna yang pertama. Jadi untuk memahami bahwa Allah itu yang kita sembah, kita harus dapat mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil. Itu dikatakan tauhid awam, tauhid kalam, tauhid akidah. Jadi tauhid awam, tauhid kalam, tauhid akidah itu kita memahami Allah dan sifatnya supaya kita dapat menyembah Allah dengan baik. Jadi kalau kita tidak tahu Allah dan sifatnya, kita belum menjadi hamba Allah yang baik. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kita kalau kita tidak mengetahui orang yang kita sembah, Allah dan sifatnya. Kemudian makna yang kedua adalah la maksud biha illallah. Anna yang belum kasar. Kasar artinya kemauan untuk melakukan taat dengan tajarrud, melakukan taat kasat kepada Allah, tidak ada terlihat selain Allah, tajarrud putus selain Allah, hanya Allah. Lagi kena awak taiga awak tuluk bilahi anta maksudi warita. Ayat Tuhanku, engkau lah yang oleh maksud. Kasat ilmu kawin kasadun adalah untuk non ya Allah.
supaya lo bisa melakukan taat dengan ibadat yang baik, supaya lo dapat mengingat Allah. Lo minta nyanyi, belum temu pangkat nyanyi ilahi anta maksudi, supaya kedudukan pangkat lo adalah tujuan lo untuk rohnya Allah, untuk bisa beribadah baik, untuk dapat mengingatmu, untuk dapat mendekatimu, untuk dapat menjalani sunnah Rasulmu. Jadi dengan dia anggota DPR, gubernur, DPR nyanyi menjadi bupati, kurung kaya, nyanyi ketemu Abuya. Itu adalah memahami ilahi anta maksudi rela kamatlumi itu dikatakan tauhid khawas. Apa namanya? Tauhid khawas. Atau dikatakan juga dengan tauhid tasawuf. Jadi yang diangkat tauhid tasawuf agar supaya kasat kemauannya ba Allah, baik kasat kemauannya ba dunia menyoka ba Allah berarti dunia akhirat. Tak main ni menyebut dan dunia mentahnya akhirat. Jadi menyembah Allah dunia akhirat, kebahagiaan, kesenangan, kehormatan, kemuliaan dunia akhirat. Ini tujuannya untuk pugat kita sahurnya, supaya orang Acehnya di samping senang dunia, bak tamong surga Bandung. Amin. Bak mutme berdiadari Bandung. Amin. Bak mutme istana, mahliga yang tinggi. Amin. Lebih tenang, lebih hebat daripada mahliga wali negeri Aceh. Amin. Cuma mahliga wali negeri ada urung dah ya. Benar ya? Yang payah katanya obat ketua DPRK apa kau hana urung? Ketua penjelas. Jadi nyat tujuan. Baknya daya Bandung, dunia bak tenang, akhirat bak tenang. Kamu temui surga, taman yang indah. Kamu temui budiadari ngon yang mendampingi daya yang harumnya hana macam yang bagus, yang menacip temui tempat kediaman yang baik. Itu tujuan. Kenapa kau? Tujuan tanya tidak lain hanya Allah. Ilahi anta maksudi. Untuk mendapatkan Allah yang dimaksudnya, tanya harus dapat doa kepada Allah. Dapat doa. Bagi cara dapat doa lainnya kepada Allah, tanya pertama, terbersihkan nafsu dengan beribadah dan zuhud. Ibadat yaitu melakukan perintah dengan beramal, merasa diri hina, tersembahyang dengan khusyuk, hudur hati, ibadah. Zuhud hanya bersangkut hatinya waktu dia beribadahnya kepada dunianya, tidak bertangkut hati waktu dia beribadah kepada Allah. Sembahyang tanya khusyuk, bertangkut kepada baik naik tahu pulain udah dengan sembahyang. Jadi tanya dapat beribadah dan zuhud untuk membersihkan nafsu dan berzikir, yaitu supaya hudur Allah. Zikir itu maknanya mengingat. Kupu tanya mengingat supaya diingat, supaya diingat. Diingat yang diingat. Pak ingat tanya selamat dia hudur Allah. Zikir itu untuk hudur, hadir Allah dalam ingatan. Rukun dari Rasulullah, siapa mereka yang hidup, dia itu jauh daripada mengingat. Maka dalam hadis
wa may ya'ju an dzikri atau wa may ya'ju an dzikri, hidupnya jauh daripada mengaku, fa inna lahu ma'isyatan dangka, sungguhnya baginya orang kehidupan yang sempit. Nyatanya le tua pada Allah udik tanya tempik. Mana tempiknya ada tanya kacau, walaupun napeng tapi rasa tanya anam bukan ganti. Ada yang mengatakan dengan tua pada Allah hidupnya dalam keadaan maksiat. Bangka itu ada yang menafsirkan sempit, ada yang mengatakan maksiat. Ini mana? Jadi berzikirlah, berzikir. Ayat ingat Allah, terlihat cahayanya, kebagusannya di dalam batin kita. Tauhid tasawuf, la ilaha illallah. Yang kedua, yang ketiga, maknanya la maujud biha illallah. Anna yang kecuali Allah. Ya makna yang ketiga. Dodo tanyo ana. Dodo tanyo yang muatib hanaliya. Karena menyatakan bahwa ana yang malika Allah mantong terasa tanyo na berarti golomna makna la mujud ya ilallah. Berarti kata la mujud ya Allah tanyo pana di dalam Allah. Ana tinggal di dodo. Itu zikir sufi namanya. Zikir sufi. Zikir sufi atau zikir tauhid jam'i namanya, zikir tauhid irfani namanya, zikir tauhid hakiki namanya. Jadi zikir orang sufi. Jadi anak dikle tajib zikir behanino roji anak dikle. Jadi itu yang diangkat dengan tulis. Jadi di buku nanyonya, buku malim-malim di Acehnya, buku badan katalah maka gua di anak butui. Padahal dalam kitab, dalam kitab dalam buku nana ya, maknanya kita buku nana. Dalam kitab pula masa ilah bina kita aluh-aluh nah makna kalimah la ilaha tinggi dah. Mana tinggi mana mata ilah. Tinggi dah kita perkenan tinggi dah pengajian betul-betul start aja. Apa tinggi ya mata ilah pun berlaju mata ilah. Laju perkenan. Hanya masalah. Jadi maka di dunia loyu berzikirnya supaya ketiga-tiga kalimat itu, ketiga tauhid itu masuk ke dalam batin. Menyumpamanya masuklah ma'bud biha dalam batin don. Nafsu don kaget. Batin don katakut tinggal maya, katakut untuk buat kesalahan dina segala macam. Narkoba menyucahaya lah ma'bud biha. Munyo cahaya lah maksud biha katamu dalam batin don, maka segala urusan don dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala urusan dipermudah oleh Allah. Hajat yang terberhajat dibantu oleh Allah. Karena anda sudah sampai kepada tauhid asma dan sifat. Lah maksud bihanya telah sampai kepada tauhid asma dan sifat. Bila mana terbalik dalam ilmu tasawuf ketauhidan sudah sampai kepada martabat wahidiyah atau hadarat wahidi. Maunya dong kata mencahaya la mau juga ilallah. Itu mana boleh ingat dunianya cidekal ju. Mana dekalnya artinya anak payah. Ingat peng no cidekal pengan. Anak payah dengar. Anak pun ingat kau tak sayang tanya kita sayang kau padanya. Gitu. Karena guru yang paling mulia kiranya orang sufi. Orang sufi.
Apakah pakai orang sepi balik apa? Kemudian maksudnya pengen tapi hanya guna dulu aja, laju dabu. Jadi tujuan untuk mengangkat ayat tauhid tasawuf itu untuk menyenangkan orang Cina supaya mereka pergi mengenai riti, mengenai pangkat, mereka pergi apa? Supaya mendapat titel takwa, supaya dapat mendapat titel. Mamunya dapat titel takwa, wa man yattaqillah yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takwa, takut kepada Allah, mana takut kepada Allahnya, tidak dia melakukan maksiat, tidak dia mensyirikkan Allah, tidak terhina Allah oleh alam dan oleh dirinya, itu baru dikatakan dia takwa. Yang demikian itu Allah menjadikan baginya jalan keluar dalam masalah yang dihadapinya, dan Allah memberikan dia rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Para hadirin hadirat sekalian, ulun berani lempugah katanya, kenal ke merasakan. Kau merasa? Kau merasakan. Mampu yang merasa, ini ada masalah yang hadapi. Gurai-gurai lun, abu-abu lun, hantam lun. Hantam lun, kemana butuh, lun talah. Gure-gure, baik di MPU, umpama di pesantren besar atau di pesantren lun sendiri. Tapi nak jalan keluar, nanya jalan keluar. Banci pemalam Aceh, badan baca, tayang lama Malaysia. Tayang lama Jawa. Hanya satu dikenya, kerana Profesor Dr. Abdul Majid dari Iran. Temu kok. Malam tu jadi yang tak kelung siapa dipakai. Awaknya lelepen ni, mau dijual pen, nak MPDT kasih akhirnya, buat je. Atanon kan itu duduk siah, dijual siah pen, atanon pesantren, bikin lekor, balik oleh lekor. Yang kelihatan berarti soalnya duduk pokoknya tauhid tasawufnya sudah bersinar ke mana-mana, sudah bersinar. Karena pengamalannya baca betul, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis la ilaha illallah yang untuk awam, tauhid kalam, la ilaha illallah untuk khawas, untuk la ilaha illallah untuk khawasul khawas. Maka apa yang nama dia? Hana mudah mengerti. Jadi maka kita nabu panjang kamu tu tingkatnya sufi. Hanya lah mendaki tengok. Jadinya air perle supaya lahir dan bayi nafsu dia. Hati dan bayi hati. Ingatan, apa maksud ingat? Hati, ingat. Roh orang baik artinya pandangan. Jadi bila mana nafsu orang baik, buat orang baik, ingatan orang baik, pandangan orang baik, berarti balik tohnya katamu, berarti kepercayaan. Jadi percaya, saya dahir percaya batin dan telah dapat melakukan amal saleh, akhlak yang mulia. Kita percaya dahil dan kita dapat mengingat, mencintai Allah. Apa namanya? Kita percaya hati dan dapat memandang kehebatan Allah sehingga hilang lainnya. Terlihat sifat jamal, cahaya kebagusan zat Allah. Jadi terlihat kehebatan Allah sehingga tidak ingin berpisah dengan Allah. Sampai orang tidak hilang pandangan dan ingatan kepada don karena mengingat Allah, berarti telah percaya don. Ini yang mudah-mudahan berzikirlah kita, karena cinta kita kepada negara kita, kepada negara. Berzikir hanya karena cinta hanya pada Pak Gubernur.
berzikir hanya cinta bapak Kapolres, berzikir hanya cinta Pak Tolong Bapak Pangdam, berzikir cinta kepada aparat-aparat negaranya supaya diberikan kekuatan oleh Allah, kebijakan, dan juga bisa untuk menjalankan roda kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan dalam negara dan yang tercintanya. Jadi pengakuan dari Polisi Labuan Haji, Bapak Kapolres di Aceh Selatan, dengan tauhid tasawufnya Abu, kami anggota polisi sudah banyak berubah. Sudah banyak berubah. Sebab makalah-makalah Abu sampai kepada Mabes Polri, sangat berterima kasih. Jadi begitu. Jadi kami polisi bagian J Ban Berikir diperintahkan seluruh kapolsek harus ikut pengajian tasawuf yang dikenakan oleh Jadi Selatan, Bapak apa namanya itu diarahkan. Bahkan karena untuk ganti emasnya, anu jawab Polri. Jadi makanya tauhid tasawufnya untuk menetikan nafsu, jadi ganti emas, jadi menunjang atau apa namanya membantu, walaupun anak gaji, ingat betul ya, baca jawabnya betul, lebih kena awaknya hek dah, tanya benar ni begah apa belum juga awaknya kan kau jaga dia di timpang, namun boleh muprang, hanya tunggu nah, banyak rumah, ini patut awaknya jadi payah dan peng untuk negaranya digil bawahnya. Cuma tunggu-tunggunya lagi peng cuma keimalannya hananya tidak bertauhid dasar. Para hadirin-hadirat sekalian, demikianlah bahwa tujuh yang dikembangkannya untuk memantapkan kalimat la ilaha illallah dan maknanya, kemudian hikmahnya. Dengan demikian makanya kita semua Allah akan memberkahi dalam kehidupan danyo, akan jaga negara danyo, negara danyo dan rumah tangga danyo, rumah dan tangga ini danyo, supaya mereka tertib, inong danyo, supaya mereka patuh pada kau, hati patuh yang geng. Yang bawa Abu patuh je kamu, tak ada sadi lah kau nya. Baik teman tak pakai, baik tak apa. Supaya tanya kita menajak anak tanya. Baiklah le kah? Pada tu betul wala le duk bak warung. Nonjak temayang ni bak warung. Muda-mudi. Muda-mudi. Oh nam pasal dia bak warung muda-mudi. Ni nengrok sama biasa. Mata jamun dilai. Tu masa jenuh. Mata jenuh mentau. Warung lipat-lipat tapi harus supaya berubah lah baju. Karena lalai itu membawa kepada cinta dunia, membawa kepada kesalahan dan membawa kepada maksiat yang berkepanjangan. Jadi ditanamkan keimanan. Kalau nyalanya nak buka macam tu. Jadi bagi uncia, yang kampus uncia atau IAIN, pengkalan minum agamanya, tak lempung, dan yang pun KKN, KKN-nya pun mana ni? Kerja nyata kan? Tinggallah pakai kampus lain, kampus IAIN yang KKN-nya bagus. KKN bagus. 1 bulan kamu harus tertib, sembahyang istiqamah, berjamaah di masjid. KKN sana, minum agam. Akhirnya apa? Yo KKN kamu minum agam. Minum lainnya wayang. Tu pegahnya, kampus di Arani, Unsiah dan sebagainya. Dan Ros Rabi, maka kan dengan lempak kau nak dipikir, oleh rektor profesornya KKN. Ini Pak Masjid Baitur Rahman supaya hadir di Pulau sembahyang berjamaah.
Bayang berjamaah tertib. Bunga waktu buah disiplin. Itu lebih bagus kena KKN ni. Jangan. KKN kena pakai kedai, wayang kena wayang kedai tabung tambahnya. Lebih dan tambah dia. Pokoknya Profesor Dr. Islam Aceh. Ya Allah. Yang kepingannya kepala dinas syariah Islam lagi kepala badan daya anak bayar positif untuk masa akan datang supaya benar-benar Aceh menjadi Serambi Makkah. Ya Acehnya menjadi Serambi pun aja Allah doa Islam. Ini nama. Jadi barangkali mudah-mudahan demikianlah penyampaian Tuhan juga harapkan maaf, terima kasih. Mudah-mudahan bubuknya diridai oleh Allah Subhanahu. Ingat pada Tengku Yusra, Abu Yus, Kota Maru berzikirlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mayor kita bersama, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya acara zikir akib yang akan dipimpin oleh Abu Haji Kamaruzzaman dari Ili. Daripada Abu, kamu persilakan dengan segala hormat. Dan Wali Nagro Melabu menggantikan Wali Nagro Jakarta. Allah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
amana minal wajabatan jannah. Allah, kami mohon padamu, turunkan pada kami ini semua rahmat dan keberkahan dan juga kesehatan, keselamatan, keamanan dalam hidup, dan juga berikanlah kami pada kami anak-anak kami juga pengetahuan nikmat kebijakan, berikan juga bertemu taufik dan juga berikan ketakwaan dan juga atas dosa-dosa kami. Dan kami sebagai penjabat atau kami sebagai rakyat biasa, orang tua kami yang telah berpulang, kami telah berikanlah ampunan ya Allah. Kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan, dan juga berikanlah kami anak-anak yang dapat petunjuk dan Bapak bimbingan dan pemeliharaan kehidupan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ando